Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kembali kajian kita terkait riwayat atau athar dari para sahabat dalam kitab Al-Ghurar min Mauqufi Al-Athar karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan yang terakhir kali kita bahas pembahasan masalah ghurrah yang pertama, yaitu kata-kata mutir yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan sekarang kita masuk ke ghurrah yang kedua. Iya. Sudah ketemu Pak ghurrah yang kedua? Al-ghurrah ats-tsaniyah. Ghurrah yang pertama Abu Bakar, al-ghurrah yang kedua dari Umar. Sampun ketemu Pak? Sudah? Taib disimak nggih. Qala al-musannif waffaqahullah al-ghurratu ats-tsaniyah. Al-ghurratu ats-tsaniyah. Kata-kata mutiara yang kedua, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, li Ziyad bin Hudairin, berkata kepada Ziyad bin Hudair, hal ta'rifu, tahukah kamu, apakah kamu tahu, ma yahdimul Islam, apa yang menghancurkan Islam. Hal ta'rifu ma yahdimul Islam, hal apakah, ta'rifu kamu tahu, ma yang yahdimu menghancurkan al-Islam. Qala, maka Ziyad berkata, qultu, aku menjawab, aku berkata, la, tidak, ya, tidak tahu. Qala, berkata siapa? Umar, ya, berkata Umar, yahdimuhu zallatul alimi, yahdimuhu menghancurkannya zallatul alimi, kesalahan seorang ulama, ya, kesalahan seorang ulama. Wajidalul munafiqi bil kitab, dan jidalnya, jidal al-munafiq, jidal itu apa bahasa kita? Ya, berbantah-bantahan, ya. Wajidal munafiq bil kitab, dan jidalnya orang munafik bil kitab, yang paham isi kitab atau Al-Qur'an, ya, yang paham isi kitab atau Al-Qur'an. Wa hukmul a'immatil mudhillin, dan hukumnya al-a'immah, para imam, al-mudhillin, yang sesat, dan hukumnya para imam yang sesat. Antum usahakan nyatet Pak, biar nanti itu, insyaallah nanti terbiasa nyatet, ada rasanya, insyaallah ada rasanya. Rawahud Darimi, riwayat Imam Darimi, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih.
Wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab, huwa, dia adalah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurasyil Adawi, bin Nufail Al-Qurasy dari Quraisy, Al-Adawi dari Bani Adi, ya, dari Bani Adi. Yukna, kunyahnya Aba Hafsin, ya, Abu Hafs. Wa yulaqab, dan lakopnya atau gelarnya Bil Faruq, yaitu Al-Faruq. Al-Faruq itu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Faruq. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan, ya. Al-Furqan, Al-Faruq. Al-Furqan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Faruq juga apa? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Wa syahidil mihrab, dan syahid yang mati syahid, ya, syahid itu yang mati syahid. Al-mihrab, di mihrabnya, yaitu ketika tahun ke-23 Hijriah salat subuh di mihrabnya, di mihrabnya Nabi, ternyata ada Abu Lulu Al-Majusi yang menikamnya dari belakang. Kok bisa ditikam dari belakang? Dikarenakan memang masjid pada waktu itu tidak ada lampu. Ya, sampai ubli itu apa bahasa Indonesianya? Sampai lampu yang minyak tanah aja zaman itu belum ada. Dan dalam riwayat Aisyah ketika disebutkan beliau tidur malam, kemudian Rasul salat malam, dan ternyata Aisyah ada di bagian depannya Rasul. Kemudian ketika Rasul sujud, maka kakinya disentuh biar apa? Ditarik, kemudian Rasul sujud. Kemudian ketika berdiri, kakinya dijulurkan lagi. Kakinya siapa? Aisyah dijulurkan lagi. Kemudian Aisyah berkata, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampunya. Jadi para sahabat bisa dikatakan apa? Hidup mereka melarat, ya, hidup mereka melarat dalam kondisi sangat fakir. Dan tadi Aisyah radhiyallahu anha itu tidur ketika Rasul sholat tahajud. Ya. Kok bisa Aisyah nggak ikut sholat tahajud gitu? Kan idealnya kan sama istri bareng-bareng bertahajud. Itu yang digambarkan sama orang yang lagi jatuh cinta, ya. Sholat malam bareng. Ya. Bisa dikatakan orang menikah itu, ya, terutama istri, setelah pernikahan itu hidupnya capek. Karena apa? Ngurusi rumah. Ngurusi apa? Rumah. Sehingga bisa dikatakan ibu-ibu itu hidupnya capek, perjuangannya keras, sehingga untuk sholat malam pun juga tidak seperti bapak-bapak. Makanya jangan ditanya, ini kok tidur nggak ikut sholat gitu. Ya karena apa? Ya karena kehidupan para wanita sahabat itu melayani suaminya capek. Ada kisahnya apa? Kisahnya Fatimah radhiyallahu taala anha yang mengeluh kepada Nabi minta dicarikan pembantu. Kenapa? Capek melayani siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Berarti kehidupan para sahabat wanita itu mereka benar-benar melayani para suaminya sampai kecapean, sampai apa? Sampai minta dicarikan pembantu. Kehidupannya seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mati syahid di mihrabnya. Kenapa? Karena sholatnya sholat subuh. Berarti sholat subuh itu masih gelap atau sudah terang? Masih gelap. Gelap. Makanya tidak diketahui ini siapa dan siapa. Makanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusall fajr wa yashhad ma'ahu nisa mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna minal ghulas. Jadi Rasul salat fajar dan ibu-ibu ikut salat fajar. Dan setelah selesai salat, maka ibu-ibu langsung pergi. La ya'rifuna ahadun minal ghulas. Tidak ada yang tahu siapa mereka karena apa?
masih dalam kondisi golas. Golas itu apa? Bukan gelas ya. Golas itu gelap. Cahaya kuning campur hitam sehingga warnanya gelap, itu namanya golas. Berarti zaman itu ada sitar kayak gini atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, terbuka sehingga dikatakan apa? Tidak ada yang mengenalinya. Karena jarak sini sana itu tidak kelihatan. Ya, berarti salat subuh itu masih gelap ya. Salat subuh masih gelap. Nah, kenapa gelap? Karena tidak ada lampu yang menerangi masjid. Tidak ada lampu yang menerangi masjid, sehingga ketika salat subuh maka tidak dikenali siapa dan siapa. Ya, siapa dan siapa. Baik. Sehingga ketika Umar bin Khattab ngimami salat, ya, apa yang terjadi? Abu Lu'lu' dengan mudahnya menyelinap kemudian apa? Membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah pada tahun 23 Hijriah. Tufiya sanata 23 bil Madinah. Wafat ya, tufiya wafat sanata tahun 23 dan 20. Total berapa? 23. Yaitu tata bahasa Arab seperti itu. Ya, 3 dan 20 ya. 23 bil Madinah ya, 23 di kota Madinah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ya, ini belajar kita dengan metode kitab berbahasa Arab ya. Jangan langsung trauma. Namanya orang handal, orang hebat itu apa? Suka dengan tantangan ya. Mosok seneng tantangan ini pas wayahe ngetril toh. Kan enggak kan? Mesti kayak gini juga apa? Suka dengan tantangan. Saya punya majelis mulazamah di Bojonegoro di Ma'had Ibnu Abbas. Pagi ngajar santri, mahasantri. Sorenya atau malamnya habis isya ngajar bapak-bapak pengurus Yayasan Mutiara Sunnah. Kemarin pas Ustadz Aun datang ke sana, ana bilang ke beliau, Ustadz, ini sekarang Pak Noval sudah bisa bahasa Arab, ngomongnya pakai bahasa Arab. Jadi ternyata ikut duduk tok ya, mendengarkan tok, itu lama kelamaan apa? Bisa. Dengar tok, lama kelamaan bisa. Dan bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah, Pak. Bahasa yang paling mudah. Makanya ketika Umar bin Khattab jadi penguasa dan terjadi penaklukan berbagai belahan dunia, Persia dihancurkan, Roma dihancurkan. Bahasa Arab langsung nyebar atau tidak? Langsung tersebar. Tersebar. Makanya dari Saudi sampai ke Maroko, Mauritania, ujung barat dunia, bahasa Arab atau tidak? Berbahasa Arab. Sampai ke Afghanistan, sampai ke Pakistan, berbahasa Arab atau tidak? Jawabannya iya. Ya, kemudian ketika orang-orang Syiah berkuasa kembali, maka bahasa Persia dihidupkan kembali. Tapi mereka masih bisa bahasa Arab. Itu bukti bahwasanya bahasa Arab bahasa yang mudah, sangat mudah. Kalau dia tidak mudah, maka bahasa Arab tidak akan menjadi risalah alamiyah. Tidak akan menjadi apa? Bahasa risalah agama akhir zaman. Ya, karena dia mudah, ada di tengah-tengah dunia, maka dia juga mudah apa? Tersebar. Ya. Bahasanya ada di tengah-tengah dunia. Jadi kalau ditanya tengah-tengah dunia itu mana? Jawabannya ya apa? Jazirah Arab. Itu tengah-tengahnya dunia, jantungnya dunia ada di Jazirah Arab. Maka dari sana bahasa tersebar kemana-mana. Dan sampai akhir nanti kiamat juga Islam bertahan di sana. Ya, di tempat lain hilang semua dan masih ada di sana. Jadi intinya belajar dengan seperti ini, ya nggak perlu terjemahan, ya langsung bahasa Arab. Insya Allah lama kelamaan terbiasa dan bisa berbahasa Arab. Bismillah azza wajal, tidak susah. Taib. Kita ambil faedahnya dari athar yang tadi barusan kita baca. Tadi Umar berkata kepada Ziyad bin Hubair, apa pertanyaannya? Apa yang bakal menghancurkan Islam? Saya tanya, Pak, Islam itu hancur atau tidak, Pak? Islam itu bisa hancur atau tidak? Islam itu bisa hancur atau tidak? Sampai kiamat gak akan hancur, akan ada. Ya. Tapi ini pertanyaannya Umar apa? Apa yang bakal menghancurkan Islam? Ini ucapannya benar atau tidak?
Benar atau tidak, Pak? Benar, ya. Berarti bagaimana cara memahaminya? Di satu sisi Islam itu agama yang akan kekal abadi, tidak akan hancur. Di sisi yang lain Umar mengatakan akan ada 3 hal yang menghancurkan Islam. Nah, ini bisa dipahami. Islam itu ada 2 konteks. Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan hancur. Islam yang kedua, Islam yang ada di dalam dadanya para hamba, bisa hancur atau tidak? Bisa. Ya. Berarti maknanya ucapan Umar di sini apa? Islam yang turun dari langit atau Islam yang ada di dada manusia? Yang ada di dada manusia. Itu yang maksudnya akan hancur. Ya. Jadi Islam yang merupakan agama akhir zaman, agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan hancur selama-lamanya, akan kekal abadi, terjaga sampai hari kiamat. Tetapi Islam yang ada di dadanya atau di masing-masing diri kita itu bisa hancur. Nah, kehancurannya dengan 2 model. Kehancuran totalitas atau kehancuran yang sifatnya parsial. Ya, kehancuran yang sifatnya totalitas. Yang kedua, kehancuran yang sifatnya parsial. Kehancuran yang sifatnya totalitas itu bagaimana? Murtad, keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Orang mengatakan dirinya Islam, kemudian dia minta-minta kepada yang ada di kuburan. Wahai mbah ini, wahai wali ini, saya minta dikabulkan hajat saya. Maka ini hukumnya apa? Syirik besar. Syirik besar itu membuat orang keluar dari Islam atau tidak? Jawabannya iya, mengeluarkan orang dari agama Islam. Tapi kalau sekarang bahasanya kayak gini. Ya Allah, saya minta fulus yang halus-halus, warna merah yang mulus-mulus, dengan wasilahnya wali fulan Mbah Kudus misalnya. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Syirik atau tidak? Tidak. Bisa bedakan atau belum? Tadi mintanya sama siapa yang kedua? Sama Allah. Tapi pakai wasilahnya siapa? Yang ada di kuburan. Wasilahnya gimana? Pakai jahnya, pakai kedudukannya, pakai kesolehannya. Ya Allah, saya minta fulus yang halus-halus, 100 ribuan yang mulus-mulus. Dengan wasilahnya apa? Mbah Kudus, ya, atau siapa gitu. Ini hukumnya apa? Hukumnya bid'ah mungkaroh. Tapi wasilah yang syirik yang bagaimana? Yang minta langsung kepada yang ada di kuburan. Wahai wali fulan, mintakan saya syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya apa? Syirik akbar. Mengeluarkan orang dari keislaman. Antum kok mulai serata iku. Kaget gitu ya. Ini harus bisa dibedakan ya, jangan sampai salah di dalam menghukumi. Taib. Ini orang jatuh pada kesyirikan yang akbar. Divonis kafir atau tidak? Divonis kafir atau tidak? Ya. Ini dilaporkan kepada penguasa untuk nanti dihakimi oleh seorang qadhi. Kemudian diinterogasi, akidahnya bagaimana? Jika dia meyakini, diberikan kebenaran, masih menolak, maka apa? Divonis murtad, keluar dari agama Islam. Tapi antum melihatnya langsung vonis kafir? Langsung vonis kafir atau tidak? Lihat tok, jangan langsung menvonis. Ya, karena apa? Belum tahu rinciannya. Tapi kalau sudah tahu rinciannya, dengan akidahnya yang seperti itu, maka dipastikan apa? Dia bukan orang Islam. Oh, ini agak berat ya materinya ya. Ya, jangan dalam-dalam dulu. Dah. Jangan dalam-dalam dulu. Thayyib. Kembali kepada pembahasan. Ya. Berarti Islam bisa hancur dengan 2 model, bisa totalitas, bisa parsial. Yang totalitas adalah dengan kemurtatan, keluar dari agama Islam, dengan nawaqidul Islamnya, dengan hal-hal yang membatalkan keislaman. Seperti apa? Perbuatan syirik.
Syirik itu definisinya apa? Nah, ditanya lagi nih. Biar antum nggak salah persepsi. Apa definisinya syirik? Mempersekutukan di dalam ibadah. Gambarannya gimana dah? Gambarannya perbuatan syirik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang gampang, tapi masih banyak yang belum paham detailnya bagaimana. Syirik itu ada musyarakah. Musyarakah itu apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah juga iya, minta kepada selainnya juga iya. Bukan semata-mata minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang memahami syirik itu apa? Minta kepada selain Allah saja. Tidak seperti itu. Tapi syirik itu apa? Kedua-duanya dimintai. Minta sama Allah juga minta kepada yang selainnya. Apa buktinya kalau syirik maknanya seperti ini? Buktinya salah seorang sahabat yang dulu pas masih musyrik ditanya, siapa yang kamu mintai? Apa jawabannya? Wahidun fis sama wasittan fil ardi. 1 di atas langit dan 6 ada di atas bumi. Berarti syirik itu melupakan Allah atau tidak? Syirik itu melupakan Allah atau tidak, Pak? Tidak. Masih minta sama Allah atau tidak? Masih minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ibadah sama Allah atau tidak? Masih. Cuma dia mendua di dalam permintaannya, di dalam niatannya, di dalam peribadatannya. Maka itu namanya syirik. Berarti kalau melupakan Allah, hanya minta sama yang selainnya saja, itu namanya apa? Namanya apa, Pak? Lebih parah daripada syirik. Lagi krungu to ngene iki. Kan orang mengiranya apa? Dosa yang paling parah itu apa sih? Syirik. Ada yang lebih parah daripada hal tersebut. Menafikan keberadaan Allah, menafikan asma dan sifat. Ini lebih parah daripada syirik dalam uluhiyah. Paham, Pak nggih? Karena syirik dalam uluhiyah itu mengakui rububiyahnya Allah taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata apa? La yaqulunna Allah. Berarti orang syirik itu mereka mengakui rububiyahnya Allah atau tidak? Mengakui nama-nama dan sifat Allah atau tidak? Mengakui. Berarti orang syirik hanya jatuh pada perbuatan. Perbuatan dia tujukan kepada 2 arah. 1 arah Allah, yang kedua arah yang lainnya. Itu syirik akbar. Paham nggih? Itu syirik akbar. Berarti syirik akbar itu sifatnya seperti itu. Berarti ada yang lebih parah atau tidak? Ada. Ada yang lebih parah. Seperti apa? Tidak kenal Allah, minta kepada selainnya. Seperti agama apa? Seperti agama apa yang tidak kenal Allah? Terus? Nah, itu tidak kenal Allah sama sekali. Berarti lebih parah daripada syirik atau tidak? Iya. Nah, itu namanya agama wathaniyah. Wathaniyah itu tidak kenal Allah Ta'ala. Berarti syirik itu masih kenal Allah atau tidak? Masih kenal, masih minta pada Allah Ta'ala. Agama Yahudi dan Nasrani masih kenal Allah atau tidak? Minta sama Allah atau tidak? Masih. Tapi mereka menduakan, minta juga kepada yang selain Allah. Maka jatuh pada kesyirikan. Ada enggak orang Yahudi dan Nasrani yang mereka minta Allah, tidak minta pada Isa bin Maryam? Ada atau tidak? Ada. Tapi kenapa mereka masih kafir? Harus paham, Pak. Ini akidah. Kenapa? Dia bertauhid, mentauhidkan Allah, minta sama Allah. Tidak berbuat kesyirikan, tidak minta sama Isa bin Maryam. Tapi masih kafir. Kenapa? Karena tidak mengakui syariat Islam. Kenapa? Nah, itu jawabannya. Paham? Tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, maka mereka jatuh apa? Pada kekufuran. Jadi mereka juga yang bercadar juga ada, ya, berukut gitu. Ada, antum pernah lihat?
bercadar ya sama seperti kita. Tapi mereka jatuh pada kekufuran karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid saja tidak cukup, harus dengan apa? Syahadat risalah. Syahadat apa? Risalah. Tapi kembali kepada tadi masalah apa? Masalah syirik. Anda mau tegaskan lagi. Sekarang sudah paham maknanya syirik, Pak? Sudah paham? Berarti ada yang lebih parah daripada syirik? Ada? Seperti apa? Yang menafikan rububiyah Allah, yang menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah lebih parah daripada orang musyrikin atau tidak? Abot Pak bahasannya. Jawab. Lebih parah atau tidak? Antum paham Jahmiyah, paham Mu'tazilah? Ora paham. Wes tak buka kartunya Didi. Jadi Allah punya asma dan sifat. Nah, Jahmiyah itu mengingkari semua nama dan sifat Allah. Mu'tazilah mengakui nama Allah, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wes nyantol? Sudah? Berarti mereka lebih parah daripada orang musyrik atau tidak? Lebih parah. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah masih mengakui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari apa? Mengingkari nama Ar-Rahman. Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kufur mengingkari nama Ar-Rahman. Tapi nama-nama yang lain diingkari atau tidak? Tidak. Wala in sa'altah man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan itu sifat atau bukan? Sifat. Mereka ngakui atau tidak? Ngakui. Berarti Jahmiyah lebih parah daripada orang musyrikin atau tidak? Lebih parah. Jelas sampai sini? Orang Mu'tazilah lebih parah daripada orang musyrikin atau tidak? Lebih parah. Sampai sini jelas, Pak? Antum kan dari tadi kan bingungnya apa? Masa iya ada dosa yang lebih parah daripada syirik? Kan dosa yang paling besar apa? Syirik. Itu yang antum pelajari kan? Nah, coba antum baca surat An-Nisa yang mengatakan apa? Innallaha la yaghfir an yushraka bihi. Sapal terus nggih ayat iki? Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, maksud kira ngapal ayat iki? Sudah hafal tuh nggih? Sering dengar tapi hafal. Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Wa yaghfiru ma duna, dan mengampuni yang di bawahnya, bukan selainnya. Duna itu apa? Ad-dun itu apa? Di bawah. Dunia itu di bawah, paham? Dunia itu di bawah, ad-dunu di bawah, as-sumu di atas, paham maknanya? Berarti duna dzalika wa yaghfiru ma duna dzalika artinya apa? Mengampuni yang di bawahnya. Sekarang mafhumnya, jika yang diampuni di bawahnya, berarti yang di atasnya diampuni atau tidak? Tidak. Jelas sampai sini, Pak? Berarti ayat ini tidak membatasi syirik sebagai dosa yang paling besar, tapi di atasnya masih ada. Karena yang diampuni apa? Yang di bawahnya syirik. Pun jelas, Pak? Pun jelas? Berarti kalau mengatakan Allah tidak ada, ini parah atau tidak? Lebih parah daripada syirik atau tidak? Kenapa? Karena syirik masih kenal Allah, masih minta sama Allah. Antum ketok kaget dino iki modele. Pembahasan seperti ini. Aku ndelok kok model kaya bingung modelnya. Sama nek ora percaya ki rekam kok store nggone ustaz sapa ustaz tamu siapa gitu ben nyimak gitu. Ben tentrem atine. Ana lanjutkan. Bahas apa tadi? Nah, karena orang itu memahami syirik itu apa? Minta atau ibadah kepada selain Allah, melupakan Allah. Pahamnya orang sekarang apa? Syirik itu apa? Minta sama selain Allah, nyembah berhala, tidak kenal Allah. Makanya ketika mereka sholat, zakat, puasa, haji,
budal no kuburan, minta-minta di kuburan, didarani syirik, mau atau tidak? Tidak mau. Kenapa? Salah di dalam memahami makna syirik. Sampai sini jelas, Pak? Orang dahulu zaman jahiliyah dikatakan ente syirik, mereka terima atau tidak? Orang zaman dahulu jahiliyah, ente ini pelaku kesyirikan, mereka terima atau tidak? Dibilang pelaku syirik, terima atau tidak? Orang-orang musyrikin jahiliyah dikatakan ente ini musyrik, mereka terima enggak nama itu? Terima enggak nama itu? Hah? Enggak terima. Namanya. Apakah mereka mengatakan mereka bertauhid? Enggak, mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka menyatakan dirinya bertauhid atau pelaku syirik? Pelaku syirik. Paham sampai sini? Kenapa? Mereka paham makna kesyirikan. Nah, sekarang melakukan kesyirikan, bilangnya apa? Saya ini sudah bertauhid gitu loh. Kenapa? Salah persepsi di dalam memahami makna syirik. Pun jelas saniki makna syirik. Model kaya bingung kabeh. Kok model kaya ora tau ngaji tauhid modele. Ngaji kita tauhid ini kitab apa, Pak? Jenengan di sini. Ngaji tauhidnya kitab apa? Faedah tauhid. Ya mestinya kan udah paham kan seperti ini kan. Masa orang paham belas. Lali, orang lali yang akidah tauhid syirik ini kan yang paling dasar toh, paling asas. Salah sedikit jatuh gitu loh. Salah sedikit jatuh. Orang mengatakan ini bulan ini bulan-bulan hujan. Ini syirik atau bukan? Kenapa syirik? Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akidahnya umat Islam, mutirna bifadlillah, kami dapat hujan atas fadilah, keutamaan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa? Ini sudah bulannya hujan pasti hujan. Ini kan orang-orang enggak paham. Makanya orang enggak belajar tauhid bahaya atau tidak? Bahaya sekali, Pak. Makanya belajar tauhid itu kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, itu diulang-ulang terus kitab tauhid itu. Misalnya kelar, ulangi lagi, kelar, ulangi lagi. Itu kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu kitab tauhid yang sangat-sangat penting sekali. Karena menjamak antara masalah hati, lisan, perbuatan dan berbagai macam jenis-jenis kesyirikan itu dibredel habis. Ya, makanya beliau sangat dimusuhi dan dibenci oleh orang banyak. Soalnya dakwah tauhid itu dakwah yang mengajak kita, lisan kita enggak jatuh pada perkara kekufuran. Hati kita tidak terjatuh pada perkara kekufuran dan lain sebagainya. Sekarang seperti mahabbah. Mahabbah itu bisa jatuh pada kesyirikan atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Orang Islam punya istri Nasrani. Cinta atau tidak? Karena Allah benci kekufuran. Terus bagaimana menjamak antara mahabbah yang seperti ini? Mahabbah ada dua, mahabbah syar'iyah dan mahabbah yang sifatnya tabiat. Syar'i itu apa? Yang dilandasi perintah Allah dan Rasulnya. Yang tabiat itu apa? Yang bawaan manusia. Cinta anak, cinta istri, cinta orang tua. Nah, bagaimana menjamak antara cinta yang tabiat dengan cinta yang syar'i? Boleh nggak cinta sama istri yang Nasrani? Boleh. Tapi syaratnya apa? Jangan sampai mengalahkan syariat. Paham sampai sini? Kapan dia mengalahkan maka apa? Jatuh pada syirkul mahabbah. Syirik apa? Mahabbah. Bahaya atau tidak, Pak? Sangat penting masalah seperti ini. Dia enggak usah jauh-jauh pada orang yang agamanya agama lain. Sama anak sendiri. Boleh enggak mencintai mereka? Batasannya apa? Tidak membuat apa? Syar'inya kalah gara-gara apa? Cinta anak. Sampai yang syar'i dikalahkan, ditinggalkan gara-gara cinta anak, jatuh pada apa? Syirik mahabbah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai dalam dada kita. Enggak boleh ada yang lainnya apa? Melebihi Allah dan Rasulnya. Ya, belajar tauhid itu penting, Pak. Makanya ketika mereka tidak paham makna tauhid, makna kesyirikan, hakikatnya bagaimana, gambarannya bagaimana, sehingga jatuh pada perbuatan kesyirikan, dibilang ini syirik,
kayak nggak percaya gitu loh. Seperti tidak percaya. Padahal itu hakikatnya kesyirikan. Dan dosa-dosa yang di atas kesyirikan masih banyak. Selama ini persepsinya orang apa? Paling gede sih syirik. Di zaman itu yang paling gede sih syirik. Kenapa? Belum muncul firqah-firqah yang menafikan asma dan sifat. Belum muncul firqah yang mengatakan Allah tidak ada. Tapi yang paling banter zaman itu apa? Syirik. Pun jelas, Pak. Makanya dikatakan dosa yang paling besar apa? Syirik. Karena zaman itu yang ada syirik yang paling gede. Seandainya wes pray. Kita lanjut kembali kepada pembahasan kita. Jadi Islam hancur dengan dua model, totalitas dan parsial. Yang total udah paham, total? Ya, murtad keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena melakukan pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman yang paling parah apa? Syirik. Dan syirik ada dua, besar dan kecil. Yang tadi sudah antum pahami apa yang besar, sing cilik sing piye saiki? Nah. Sing cilik sing piye saiki? Kan syirik. Berarti syirik itu apa? Menduakan Allah kan? Minta sama Allah dan juga kepada yang selainnya. Terus yang kecil itu gimana? Lah ya sekarang jelaskan gambarannya gitu loh. Syirik itu hakikat dasarnya apa? Syirik itu hakikat dasarnya Allah juga iya. Yang kedua juga iya. Nah, riya dikatakan syirik kecil, kenapa? Jawab, Pak. Ojo kurang ngomong riya syirik kecil. Riya itu bisa syirik besar juga, gitu loh. Makanya dalam hukum-hukum seperti ini harus paham detailnya. Nah, mengharapkan ridho selain manusia itu syirik besar atau syirik kecil? Besar juga kan? Nah, sekarang barometernya kecil gimana sekarang? Sekarang orang munafik, dia ibadahnya dari awal memang tujuannya apa? Cari dunia. Syirik kecil atau besar? Syirik kecil atau besar? Besar. Kenapa? Memang tujuan niatan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuh pada syirik yang besar walaupun apa? Itu riya. Terus riya yang syirik kecil itu yang bagaimana? Nah. Gimana? Hanya ingin syirik besar itu. Beribadah hanya ingin dilihat manusia, syirik besar. Yang syirik kecil yang bagaimana? Harus paham ini, harus paham. Ayo bingung kabeh lagi. Lah ya pamer itu niatannya selain Allah atau gimana yang syirik kecil itu? Yang syirik kecil wis tak buka kartune. Sing syirik kecil itu ngelakoni ibadah lillahi taala, Allahu akbar. Lah moro-moro eneng calon mertua teko langsung apa? Ditenanani nek ibadah. Itu namanya syirik yang kecil. Karena apa? Datang gitu saja tanpa diniati. Tapi kalau memang niatannya riya, itu syirik besar. Jelas Pak sampai sini, Pak? Alah abot iki bahasane iki. Mumet dasane ngene. Ngene iki mang pertama-tama mumet, Pak, tapi nek belajar kita tauhid terus. Sekarang santri saya di Ma'had, bendino kan kitab tauhid bendino. Setiap kali anak ngajar, kitab tauhid terus. Ya gara-gara tiap saiki sampean bendino nyekel iwak, paham iwak apa ora? Paham ora bingung neh. Pertama-tama bingung, ki bethik to apa bingung tuh ya. Tapi wis bendino cekelane, kira-kira paham atau tidak? Paham. Berarti sampean ben paham tauhid caranya gimana? Sak bendino nyekel tauhid gitu loh. Aja saulan pisan. Harus bagaimana? Setiap hari pegang tauhid ya. Bakul beras bendino cekelane beras, cetok beras ora? Cetok. Nah, kenapa sekarang umat Islam itu agamanya lemah? Ya karena ngajinya tidak sama seperti bakul beras. Sing bendino fikihnya fikih beras gitu loh. Bendino belajar apa? Perberasan. Nah, saiki pengen mlebu akhirat, tidak mau apa? Setiap hari mempelajari apa? Cara masuk surga. Ini salah. Harus sering-sering pegang perkara tauhid biar istilahnya iramanya itu apa? Nah, akhirnya apa? Terbawa oleh irama dia apa? Paham. Jadi sering-sering belajar tauhid itu membuat apa? Kita walaupun pertama-tama bingung, insya Allah nanti lama-kelamaan akan bisa. Belajar bahasa Arab juga sama ya. Tiap malam saya ngajari mereka bahasa Arab. Sekarang Pak Noval yang pimpinan yayasan itu, jak bahasa Arabannya guyu saiki. Bisa. Kenapa? Memang tiap hari gitu loh.
Jangan sampai orang belajar itu apa? Diputus-putus. Itu nanti akan ritmenya terpotong-potong. Ya, kan nggak mungkin orang nyanyi itu apa? A besok lanjut B gitu, nggak mungkin. Terus apa? Nyambung terus. Biar apa? Iramanya nyambung. Tapi saya lanjutkan. Sekarang sudah paham syirik besar sama syirik kecil? Berarti syirik besar itu apa? Memang dia niatannya selain Allah. Tapi yang syirik kecil apa? Niatannya Allah, kemudian apa? Nah, kemudian kedatangan niatan-niatan yang seperti ini. Sekarang orang tatayur yang misalnya tatayur, ini kan bisa syirik besar, bisa syirik yang kecil. Syirik besarnya karena apa? Nggak sengaja. Sengaja atau tidak? Emang dia nggak paham, nggak sengaja. Oh, guru-guru sampean. Ya, ini berarti apa? Syirik kecil. Tapi kalau memang dia niatannya sampean iki luar biasa, oh sampean, ini syirik besar gitu loh. Kenapa? Dia meyakini sama Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Berarti apa? Syirik yang besar. Tapi kalau memang nggak sengaja, jatuhnya apa? Syirik yang kecil. Nah, ini yang paling ditakuti oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhafu alaikum asyirku al-asghar. Yang paling aku takuti kepada kalian apa? Syirik yang kecil. Karena apa? Dia samar nggak kelihatan. Tapi kalau yang jelas, ya udah itu syirik yang besar. Pun paham Pak sampai sini Pak? Nah, ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan syirik yang besar tadi, orang jatuh pada kekufuran, keluar dari agama Islam. Thayyib. Sekarang kepada penghancur Islam yang sifatnya parsial. Penghancur Islam yang sifatnya parsial. Nah, Islam hancur secara parsial itu tidak dengan pembatal keislaman, tapi dengan berbagai hal. Yang pertama, bid'ah. Bid'ah yang tidak kafir ya. Bid'ah yang kafir ya apa? Keluar dari agama Islam. Seperti apa bid'ah yang kafir itu? Seperti apa? Gak ngerti. Ini bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah mukafirah dan bid'ah ghairu mukafirah. Bid'ah mukafirah itu yang jatuh pada akidah meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah itu wahdatul wujud misalnya, ini kufur ini. Ini kufur. Bid'ah atau bukan seperti ini? Bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak kufur apa? Bid'ah yang cuma sifatnya amaliyah. Seperti apa? Gawe acara yang terkenal itu loh. Nah, itu terus apa lagi? Nah, terus itu apa lagi? Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Itu yang tidak mengkafirkan. Nah, mereka saudara kita. Mereka masuk surga. Mereka di bawah masyiah. Di bawah kehendak Allah Ta'ala, insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Jika Allah berkehendak mereka diampuni, jika tidak maka mereka dicicipkan kepada neraka kemudian diambil dan mereka masuk surga semuanya. Jadi maknanya sataftariqu hadhil umma ila 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu mereka semuanya masih Islam. Yang bukan Islam itu bukan firqah. Tapi mereka sudah apa? Sudah keluar dari agama Islam. Jadi mereka bukan firqah Islam lagi. Sampai sini paham, Mbak? Jadi firqah Islam di sini apa? Yang mereka tidak Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka masih apa? Masih saudara kita sesama Islam, sehingga diberikan salam, sakit dikunjungi, dan apa lagi? Ya, mati ditakziah dan seterusnya. Cuma kita nggak berteman sama mereka, gitu loh. Sampai sini paham? Ini orang yang nggak paham, yang ilmunya tahdir kan langsung apa? Langsung dihajar total. Nggak seperti itu. Ini nggak paham dengan fikih apa? Dengan fikih bermuamalah dengan saudara sama muslim. Orang pelaku maksiat itu ditemani atau tidak? Ditemani atau tidak? Tidak, gitu loh. Pelaku bid'ah juga sama, tidak ditemani. Tapi mereka apa? Nek jongor masuk ora ditulungi. Ya ditulungi, Pak. Masa jatuh nggak ditulungi? Ya tetap ditulungi. Itulah indahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak nemen-nemen gitu loh. Nah, kenapa mereka kok sampai hajar total? Ya karena mereka tidak paham. Tidak paham fikihnya. Tidak paham fikihnya. Sampai dengan yang sesama apa? Yang sesama masih satu masjid kadang apa? Saling mentahdir. Gara-gara apa? Tidak paham. Jadi kalau paham, maka proporsional. Ini gara-gara ini, maka tidak menjadi kawan. Tapi masih jadi saudara? Jawabannya iya. Saudara atau tidak?
saudara. Tapi jadi kawan akrab jawabannya tidak. Yang jadi kawan kita siapa? Orang soleh. Orang soleh yang di atas kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham sekarang Pak bedanya bid'ah yang mukafir dan ghairu mukafirah? Mereka masih saudara kita. Dapat hak-haknya Islam. Al-muslim akhul muslim. Masih namanya apa? Muslim. Berarti hakul muslim ala muslim situn. Haknya muslim atas muslim ada berapa? Ada 6. Ini berlaku. Jelas Pak sampai sini Pak? Ya, ini ahlu sunnah wal jamaah. Berarti bid'ah itu menghancurkan Islam secara parsial jika bid'ahnya ghairu mukaffirah, tidak mengkafirkan. Kemudian apalagi maksiat. Ini juga menghancurkan Islam secara parsial. Terus apa lagi? Hah? Apa? Gak krungu aku. Mencuri kan maksiat wis masuk, bid'ah maksiat terus apa neh gitu loh. Terus apa lagi? Ini antum catat semua Pak. Antum golek nanti syarah seperti ini. Apalagi mubah. Mubah kok menghancurkan Islam, gimana ceritanya? Sekarang gini. Waktunya sehari itu yang longgar kan banyak. Kemudian dipakai nongkrong. Tidak mengerjakan salat. Berarti sekarang Islamnya berkurang atau tidak? Berkurang. Karena apa? Meninggalkan yang afdol. Jelas? Jadi meninggalkan sunnah atau nawafil, pindah kepada yang mubah, itu juga apa? Mengurangi keislaman. Jelas sampai sini Pak? Ini hal-hal yang bisa mengurangi keislaman seseorang. Nah, orang Islam dikatakan sempurna jika apa? Jika dia memenuhi waktu-waktunya dengan yang wajibat dan mandubat, yang wajib dengan yang sunnah. Jika demikian, maka dia menjadi seorang muslim yang sempurna. Bisa atau tidak sempurna? Bisa. Jawabannya bisa. Menjadi seorang muslim yang sempurna. Baik. Ini hal-hal yang menghancurkan ini model-model kehancuran keislaman seseorang. Ada yang sifatnya totalitas, ada yang sifatnya parsial. Yang totalitas apa? Murtad. Yang parsial ada 3. Apa saja? Nah, mengutamakan yang mubah daripada yang sunnah. Pun jelas nggih? Nah, tadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masih lama ya? Masih. Baik. Tadi Umar mengatakan yang menghancurkan Islam ada 3. Yang pertama apa? Zallatul alim. Tadi model kehancuran Islam, Pak. Model kehancuran Islam ada 2, totalitas dan parsial. Yang parsial ada bid'ah, ada maksiat, ada mengutamakan mubah daripada yang sunnah, ya, atau yang afdol. Nah, yang menghancurkan Islam 3. Model kehancuran Islam ada 2, tapi yang menghancurkan Islam ada 3. Apa saja? Zallatul alim, kesalahan ulama. Kesalahan ulama. Yang kedua apa? Jidalnya munafik. Yang ketiga, hukumnya imam yang sesat. Nah, ini kita terangkan satu persatu. Yang pertama, zallatul alim, kesalahan seorang ulama. Kesalahan seorang ulama. Sekarang ketika ulama itu salah, itu mempengaruhi agama seseorang atau tidak? Bagaimana mempengaruhinya? Gambarannya bagaimana? Kok bisa dikatakan mempengaruhi? Ya? Nah, gini. Jadi ketika seorang ulama, ini ulama yang hak ya, bukan ulama-ulama gadungan. Bukan, ini ulama yang hak. Kita berbicara ulama yang hak. Nah, ketika ulama yang hak tadi salah, jatuh pada kesalahan, maka ada 2 firqah. Ada 2 firqah. Yang pertama, yang dia jadi pengekor. Jadi pengekor. Salah diikuti, maka berdampak pada agama atau tidak? Berdampak pada agama. Nah, ini ada orang yang model-model apa? Jadi pengekor ulama dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Pak?
Nah, sikap kita kepada para ulama itu gimana? Sikap kita kepada para ulama itu bagaimana? Sikap kita kepada para ulama mengambil ilmu dari mereka. Kita ngambil ilmu dari mereka. Nah, ulama itu ketika dia membuat pernyataan ada dua model. Yang pertama yang sifatnya qat'iyat atau yang sifatnya pasti atau kebenaran. Maka ini diterima mentah-mentah. Seperti apa? Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini ucapan ulama atau bukan? Ucapan ulama sumbernya Al-Quran. Maka diterima mentah-mentah, tidak boleh ditolak. Jelas? Siapapun ulamanya. Siapapun ulamanya. Yang kedua, hasil ijtihad. Hasil ijtihad. Nah, hasil ijtihad ini dia mahallun nadhar, dia tempatnya untuk apa? Diolah atau dilihat atau dijadikan bahan apa? Pertimbangan. Bukan dijadikan sebagai bahan apa yang diterima mentah-mentah. Nah, kata-kata ini juga wajib dipahami. Sebagian orang mengatakan ulama bukan dalil, kemudian merendahkan ulama, bukan begitu sikapnya. Sikapnya ketika ulama berijtihad, maka yang menerima ijtihadnya juga berijtihad, melihat ini layak diambil atau tidak. Bukan dia semena-mena, alah si fulan itu siapa itu enggak usah diambil. Enggak bisa seperti itu. Dia berijtihad, ente juga wajib berijtihad di dalam menerima atau menolaknya, tidak bisa semaunya gitu loh. Alah ini siapa ini? Tertolak. Enggak bisa seperti itu. Oh ini ustaz ini langsung diterima, enggak bisa. Faham sampai sini, Pak? Jadi ulama itu ketika dalam masalah ijtihad itu apa? Yang nasnya tidak qat'i, nasnya tidak ada, alias ulama berijtihad. Maka di sini sebagai seorang thalib, sebagai seorang santri, maka melihat diambil atau tidak, itu pun dengan apa? Usaha keras, tidak suka-sukanya, tidak berbuat dolim. Nah kebanyakan dari manusia sekarang apa? Berbuat dolim. Itu bukan ustadz saya. Atau itu si A gitu. Maka apa? Dia menolak dan menerimanya. Landasannya apa? Fanatisme. Landasannya apa? Fanatisme, bukan melihat kepada substansi yang disampaikan. Jelas, Pak? Kenapa kita diperintahkan melihat substansinya? Karena al-haqqu dhalatul mu'min, al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebenaran itu apa? Barang sesatnya orang beriman. Di mana saja dia ada, maka diambil. Makanya Abu Hurairah ketika melaporkan kepada Nabi, tuyul nyolong apa? Dari Baitul Mal selama 3 malam berturut-turut. Diambil atau tidak ayat kursi tadi? Diambil. Shadaqaka wa huwa kadzub. Diambil. Karena apa? Al-hikmatu dhalatul mu'min, aina ma wajadaha akhadaha. Dimanapun berada diambil. Itu kaidahnya. Makanya seorang thalib, seorang santri kepada ustadznya dia ta'zim, dia ihtiram, dia ini dan itu. Tetapi mereka juga wajib apa? Wajib cerdas, tidak fanatisme buta. Karena kalau fanatisme, maka landasannya apa? Landasannya hawa nafsu. Sehingga suatu saat ustadznya enggak sesuai dengan nafsunya dia, ditolak atau tidak? Ditolak, bahkan ditahdir. Kenapa? Dari awal landasan dia hawa nafsu, bukan al-haq, bukan dalil. Dan kita Ahlus Sunnah, landasan kita apa? Dalil. Sehingga kita tidak mengambil ucapan kecuali apa? Yang sesuai dengan Quran atau Sunnah. Itu kaidah kita di dalam beragama. Pun jelas Pak sampai sini, Pak? Pun jelas ya? Nah, ketika seorang ulama salah, maka pengekornya tadi jatuh pada kesalahan, dibela mati-matian. Ada atau tidak seperti ini? Banyak sekali. Tidak paham caranya jadi santri gitu loh. Jadi menjadi santri itu ada fikihnya atau tidak? Ada ternyata. Tidak hanya apa? Modal ikut-ikutan tok. Ada fikihnya jadi santri. Sehingga manusia tidak bisa fanatisme kecuali hanya fanatisme kepada Quran dan Sunnah saja. Ini sumber keselamatan. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan 2 hal, kitab dan Sunnah. Berarti fanatisme kita pada Quran dan Sunnah, tidak pada yang lain-lain. Sekarang Abu Bakar dan Umar itu saja ditolak oleh siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hampir-hampir hijarah minas sama tanzilu alaikum. Hampir-hampir ada batu besar
turun kepada kalian, menimpa kalian gara-gara apa? Aku qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan qala Allah qala Rasul, kalian bantah dengan qala Abu Bakar dan qala Umar. Ini tidak layak. Sampai sini paham nggih? Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah kita Quran dan Sunnah. Berarti jadi santri butuh ijtihad, butuh apa? Usaha keras di dalam apa? Memilah-milah. Tidak boleh pakai hawa nafsu. Kapan pakai hawa nafsu? Akan jatuh pada tahdzir. Jatuh apa? Tahdzir serampangan. Gara-gara apa? Landasan awal dia sudah hawa nafsu, bukan keinginan mencari yang hak. Tapi dia memoles. Kita pengen cari yang hak, padahal apa? Dia ngikuti hawa nafsu. Makanya tajrid lil haq. Dari awal pengen cari kebenaran. Ini landasan yang sangat mulia, yang sangat penting. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah dan kebenaran. Hidayah dan kebenaran. Firqah yang kedua, ketika ada ulama yang salah, dia langsung apa? Menjatuhkan kehormatan sang ulama. Iya atau tidak? Akhirnya Islamnya hancur atau tidak? Hancur karena apa? Tidak mau ngaji lagi. Ini yang fakta, yang real pada orang-orang yang biasanya tahdzir serampangan. Gara-gara tahdzir serampangan akhirnya apa? Tidak ngaji, futur. Akhirnya apa? Kembali menjadi orang awam lagi. Gara-gara apa? Kesalahan ulama jadi batu pancalan dia untuk menghancurkan kehormatannya. Ulama tidak dihancurkan kehormatannya, tapi dicarikan undur. Sekarang Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Ibnu Hajar Asqalani, akidahnya ada catatan atau tidak? Ada. Diambil atau tidak? Kehormatannya dijatuhkan atau tidak? Tidak. Seandainya kehormatannya dijatuhkan, mereka yang menjatuhkannya akan binasa. Ini ulama-ulama yang ada catatan di dalam apa? Di dalam akidahnya. Apalagi ulama yang terkenal dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di atas manhaj salafus saleh. Kemudian apa? Dihancurkan kehormatannya sehancur-hancurnya gara-gara apa? Tidak satu geng dengan dia. Hati-hati ini. Ini bisa apa? Membinasakan dirinya tanpa ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi santri butuh fikih, Pak. Tidak boleh apa? Ngikuti hawa nafsu, timbang dengan apa? Dengan akal yang jernih. Jangan pakai hawa nafsu. Sekali lagi apa? Hawa nafsu buang sejauh-jauhnya. Kapan hawa nafsu dipakai, maka itu akan menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya sendiri. Sehingga dengan ulama yang salah tadi, dihancurkan kehormatannya, ditahdzir sana sini, manusia dengar semuanya. Kira-kira manusia mau ngaji atau tidak? Enggak mau ngaji, Pak. Orang tidak akan mau ngaji. Alah ngaji gelutan tok. Nah, akhirnya apa? Kalau ngedodol manuk nang pasar. Akhirnya manusia enggan datang ke majelis ilmu. Gara-gara apa? Santri-santri yang bodoh, pengikut hawa nafsu yang tidak paham bermuamalah dengan para ulama. Ulama didu. Enggak cuma di sini tok, Pak. Di Madinah didu, Pak. Yang ngedu siapa? Santrinya. Akhirnya seperti Syekh Ibrahim Ruhaili ya, ditahdzir habis sampai muridnya sisa 2-3 orang. Pernah kejadian seperti itu. Ulama besar yang kalau datang ke sini majelisnya full kan? Full. Ditahdzir habis. Syekh Abdul Salam Wahid Bali ditahdzir atau tidak kemarin? Ya ini orang-orang sembrono seperti itu. Itu menghancurkan kehormatan apa? Ulama. Tahdzir itu ada ilmunya, Pak. Tahdzir itu ada ilmunya. Kayak gitu ngundang manusia yang bodoh apa? Ikut-ikutan apa? Jadi tim huri. Faham atau tidak? Akhirnya apa? Menjauhi para ulama. Nah kalau sekarang ulama banyak dijauhi, kira-kira ngambil ilmu dari siapa? Iya, ana tahu beliau jatuh pada fikrah yang ada khurujnya. Pernah ikut demo ketika menjatuhkan siapa? Husni Mubarak. Tapi apakah lantas dihancurkan kehormatan seperti itu? Tidak. Ilmunya masih ilmu sunnah. Maka dicarikan udzur, itu kaidahnya. Subhanallah. Makanya jangan sembrono di dalam apa? Mentahdzir para ulama. Membuat manusia enggan jauh dari majelis ilmu. Yang rugi siapa? Umat Islam. Agamanya hancur atau tidak? Hancur. Agamanya hancur. Sehingga tidak mau ngaji. Sampai sini paham? Jadi kenapa kesalahan ulama itu bisa menghancurkan agama seseorang?
Karena ada dua firqah yang sama-sama salah. Firqah yang pertama apa? Yang dia jadi tim huri atau pengekor, salah benar diikuti. Nah, itu akidahnya orang sufi itu. Orang sufi itu ta'dzim mutlak kepada syekhnya. Syekhnya salah apa aja, percaya. Pokoknya harus apa? Percaya. Kemudian firqah yang kedua, jamaah tahdir yang serampangan. Langsung apa? Ada kesalahan langsung apa? Dihancurkan apa? Kehormatan orang yang berilmu, sehancur-hancurnya. Diinjak-injak, dicoret-coret namanya dan seterusnya. Ini orang yang sangat bodoh sekali. Ini juga membuat apa? Orang enggan datang ke majelis ilmu. Sampai sini paham, Mbak? Ya, ini kesalahan para ulama. Jadi ladang untuk apa? Menjauhkan manusia dari majelis ilmu. Yang kedua, yang menghancurkan keislaman seseorang itu apa? Jidal munafik bil kitab. Jidalnya orang munafik terhadap kitab. Jadi dia paham isinya Quran dan Sunnah. Ada nggak orang munafik yang paham isinya Quran dan Sunnah? Ada. Yang dulu zaman penjajah siapa namanya? Iya, Sunak Horgonya. Dia paham agama Islam. Fatwa-fatwanya sampai dia mati, nggak ada orang yang tahu kalau dia apa? Misionaris. Dikiranya ulama ini. Dikiranya ulama. Ternyata dia seorang misionaris. Jadi bahaya atau tidak? Bahaya. Ustadz, kan dia kan tahu dia yang hak dengan yang batil. Kok dia bisa-bisanya di atas kebatilan? Ya, karena ilmu itu tidak jaminan orang itu di atas kebenaran. Tapi ilmu itu adalah jalan satu-satunya orang itu menerima kebenaran. Tapi kalau sudah punya ilmu, tidak lantas apa? Dia di atas kebenaran. Berarti ilmu carinya saja susah, dan dia satu-satunya jalan ke jalan kebenaran, itu pun tidak lantas orang yang pegang itu lantas apa? Di atas kebenaran. Makanya karena ada fenomena seperti ini, akhirnya orang apa? Alah, orang jadi ulama aja iso apa? Iso sesat. Berarti enak apa? Enak jadi orang awam saja. Karena apa? Jadi ulama juga berbahaya. Ya enggak seperti itu caranya. Kalau kita enggak jadi ulama, enggak jadi orang yang berilmu, bagaimana kita bisa beribadah? Bagaimana kita bisa khasyah? Bagaimana hati kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah sudah memberikan tazkiyah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang bisa khasyah, bisa khusyuk cuma siapa? Ulama tok. Berarti orang awam bisa khusyuk atau tidak, Pak? Bahasnya serta abot ini. Jadi orang awam kalau sholat bisa khusyuk atau tidak? Tak takoni. Bisa khusyuk atau tidak? Saklawase, Pak. Kudu ngaji, Pak. Soalnya nek wong orang awam itu khusyuknya apa? Khusyuknya dengar imamnya bacaannya enak. Akhirnya apa? Dia menangis. Ya. Nangisnya bukan karena paham maknanya, tapi karena apa? Yang baca enak. Ya, itu namanya bukan khusyuk. Gimana orang nggak paham isi Al-Quran kemudian apa? Sholatnya khusyuk. Khusyuk dari mana? Khusyuk itu dengan ilmu dia paham isi yang dia baca, paham maknanya, maka dia bisa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca tok enggak paham, ya dari mana khusyuknya? Maka nangisnya dia, nangis gara-gara apa? Terharu. Nangis terharu itu khusyuk atau bukan? Ya bukan khusyuk. Ya, datang ke Masjidil Haram, yang baca saya Bandar Balila. Enak sekali bacaannya. Sampai apa? Saya menangis, ya. Padahal apa? Dia enggak paham maknanya, Pak. Ya, ini karena terharu. Ya, enak sekali, ya. Makanya kalau pengen khusyuk di dalam beribadah, pengen khasyah, tidak ada jalan kecuali apa? Ilmu. Innama, ini hasr. Ini pembatasan. Yang bisa khusyuk siapa? Ulama tok. Hanya ahlu ilmi. Yang tidak punya ilmu maka susah untuk bisa khusyuk. Maka pahami, pelajari Al-Quran dan Sunnah biar apa? Paham makna-makna syar'i sehingga kita bisa khusyuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak kenal Rabb-nya, tidak kenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bagaimana dia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang, Pak, antum kenal ustadz ini, yang satunya tidak kenal. Kira-kira yang dekat yang mana? Yang kenal. Oh, ini ustadznya baik sekali. Oh, ustadz ini kalau ketemu orang senyumnya apa? Kalau ada orang susah dibantu. Akhirnya dekat atau tidak sama dia? Dekat lah. Sekarang Rabb kita sifatnya luar biasa atau tidak? Luar biasa.
Rabb kita sifatnya sangat luar biasa. Bagaimana orang mau dekat sama Rabbnya, dia nggak kenal sama Rabbnya. Bagaimana seorang hamba kenal dengan Rabbnya, kenal dengan nama-nama dan sifat Allah. Allah itu karim. Allah itu kalau ngasih nggak hitung-hitungan. Sampai semenjak dunia di langit diciptakan sampai hari ini, nggak pernah berkurang sedikit pun pemberiannya Allah Ta'ala. Pernah Allah menahan rezekinya? Nggak pernah. Terus sampai hamba itu mati. Terus bagaimana seorang hamba pengen kenal dekat khusyuk dengan Allah Ta'ala, dia tidak kenal dengan Rabb-nya. Maka tidak ada jalan, Pak, kecuali apa? Kita wajib kenal dengan Rabb kita. Kita paham makna syar'i. Ya kayak tadi syirik sama tauhid tadi, paham atau tidak? Kan pahamnya kan diterang sampai detail seperti itu baru apa? Baru bisa paham. Artinya kita butuh paham makna syar'i. Butuh apa? Paham perkara-perkara syar'i biar apa? Kita bisa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ilmu tidak jaminan? Karena iblis itu berilmu atau tidak? Gak cuma berilmu tok, adep-adepan karo Gusti Allah, Pak. Nah, adep-adepan ilmu ini yakin atau tidak? Yakin. Gitu aja masih kufur. Apalagi yang jauh dari Allah Ta'ala. Kita jauh atau tidak? Jauh. Allah ada di atas arsy, kita ada di sini. Gak pernah kita bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Iblis bercakap-cakap atau tidak? Langsung ngomong dengan Allah Ta'ala. Bayangkan itu aja masih bisa kufur kepada Allah Ta'ala. Maka ilmu bukan jaminan keselamatan, tapi ilmu jalan satu-satunya keselamatan, ya. Makanya orang munafik berilmu pun masih apa? Masih jatuh pada kekufuran, sehingga apa? Berusaha menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Ya, sama seperti iblis, dia nggak terima dia yang sesat, maka apa? Cari teman. Maka orang munafik sama, dia sakit hati kepada Islam, sakit hati atau tidak? Sakit hati dia. Akhirnya apa? Cari kawan untuk apa? Keluar dari agama Islam. Itu kisahnya. Berarti sakit hati itu bahaya atau tidak? Berbahaya sekali. Makanya antum kalau sakit hati sama orang, jangan bawa-bawa salaf. Jangan bawa-bawa apa? Sunnah. Nanti bisa-bisa apa? Keluar dari sunnah. Sakit hati sama orangnya aja. Jangan bawa-bawa apa? Sunnah. Anak nggak suka sama ustaz itu gara-gara apa? Pernah ngutang nggak bayar. Jangan bawa-bawa sunnah di sini. Nanti bisa apa? Meninggalkan sunnah. Orangnya aja cukup, sudah selesai. Paham ya sampai sini ya? Baik. Yang ketiga yang menghancurkan keislaman seseorang itu apa? Kita tutup dengan yang terakhir ini. Hukum imam yang sesat. Ya, hukum imam yang sesat. Nah, imam yang sesat itu ada dua. Yang pertama, orang yang ditokohkan. Yang kedua, penguasa. Yang pertama siapa? Orang yang ditokohkan. Maka siapapun yang ditokohkan di antara kita wajib paham ilmu syar'i. Kenapa? Karena kalau tidak paham ilmu syar'i, orang ikuti dia. Nyontoh atau tidak? Orang nyontoh dia. Itu orang yang ditokohkan. Gara-gara nyontoh dia, akhirnya apa? Dia nggak paham ilmu syar'i. Akhirnya orang ikut sesat atau tidak? Ikut sesat. Makanya orang yang ditokohkan, Pak, di sini ada ditokohkan banyak. Ya. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini banyak tokohnya di sini. Maka wajib paham ilmu syar'i. Orang akan ngikuti Anda. Mau nggak mau, suka nggak suka, orang akan ngikuti Anda. Wah, ini misalnya bos ya, bos perusahaan, itu tokoh atau bukan? Itu tokoh. Akan diikuti oleh sama bawahannya. Maka Anda wajib belajar ilmu syar'i. Biar tidak apa? Tidak menyesatkan banyak orang. Ini yang pertama, tokoh ya, tokoh yang ditokohkan. Dan betapa banyak orang sesat gara-gara apa? Tokoh. Yang kedua, penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini juga apa? Menyebabkan banyak orang keluar atau nyimpang dari ajaran agama Islam. Gara-gara apa? Penyimpangan sang penguasa tadi. Ya. Ini diantara hal-hal yang bisa menghancurkan keislaman seseorang. Baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.